Literasi pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah. Menurut Program for International Student Assessment, PISA pada 2018, Indonesia masuk peringkat ke-74 dari 79 negara. Salah satu penyebabnya adalah akses pendidikan dan perpustakaan di Indonesia belum merata, terutama di Indonesia bagian timur, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data Kemdikbud 2019, jumlah perpustakaan sekolah di NTT hanya 779 dari 7.026 sekolah tingkat SD hingga SMA. Solor Timur merupakan daerah yang terletak di Pulau Ilenapo, Nusa Tenggara Timur. Jaraknya sekitar 200 km dari ibu kota Kupang. Perpustakaan di Solor Timur juga minim. Namun hal tersebut mendorong seorang guru untuk membangun budaya literasi pada siswanya. Yohanes Dionysius Dani, akrab disapa Pak D, merupakan seorang guru yang memiliki visi untuk membuat daerahnya menjadi desa literasi. Pak D saat ini mengajar matematika di SMP Negeri 1 Solor Timur. Ia mulai menjadi guru sejak masih kuliah. Saat itu, ia mengajar sekolah dasar. Kemudian, ia pindah dari ND ke Solor untuk meneruskan perannya menjadi guru. Mulai mengajar di SD, menjadi guru honorer di SMA, mengajar untuk paket C, bahkan universitas terbuka. Sudah 14 tahun, Pak D mendedikasikan diri menjadi guru. Saya merasa bahwa guru adalah tugas mulia dan mendidik itu adalah tugas bagi orang-orang yang terdidik. Dan kita semua sebenarnya adalah guru. Semua orang ya bisa menjadi guru bagi dirinya dan bagi orang lain. Lalu saya beranggapan bahwa secanggihnya alat atau sepintarnya orang di dunia ini, dia tidak bisa menggantikan posisi seorang guru di depan kelas. Jadi menurut saya memilih jadi guru itu karena profesi guru itu adalah profesi yang mulia. Karena sampai saat ini guru tidak dapat tergantikan dengan alat apapun di depan kelas. Perjalanan menjadi guru membawa Pak D masuk urutan kelima dari 25 nominasi Teacher Literacy Awards, penghargaan yang diberikan kepada pendidik yang bertekad membangun literasi pendidikan. Penghargaan Teacher Literacy Awards ini akan diberikan pada Maret 2021. Literasi itu adalah literasi literasi harus bermula dari dalam keluarga. Jadi saya ingin setiap keluarga itu punya budaya literasi dengan membaca gitu dari dalam keluarga. Dan saya berkeinginan untuk menjadikan kecamatan kami menjadi kecamatan literasi. Karena dan desa kami juga menjadi desa literasi karena Teras Baca Ilenapo juga sudah disupport oleh desa melalui dana desa dan memberikan dukungan berupa ditempatkan salah satu relawan di Teras Baca Ilenapo. Pak D mengadvokasikan literasi pendidikan lewat komunitas Teras Baca Ilenapo. Ruang baca, belajar, dan bermain bagi anak-anak di Solor Timur. Teras Baca Ilenapo didirikan pada 2018, diawali sebuah acara kelas inspirasi yang mengundang dan mengenalkan berbagai profesi kepada anak-anak. Tujuannya untuk mendorong anak-anak agar percaya potensi diri dan berani untuk memiliki cita-cita tinggi, seperti filosofi dari lambang Teras Baca Ilenapo. Jadi saya perlu ceritakan, jadi kenapa namanya Teras Baca? Jadi Teras Baca itu filosofinya, teras itu adalah tempat berdiskusi, bermain, menerima tamu dan lain-lain. Jadi dengan berharap di teras itu kita bisa bercerita atau berbagi atau berdiskusi dan bisa menciptakan atau menemukan hal-hal baru di teras. Terus Ilenapo adalah nama gunung di Pulau Solor, yaitu nama gunung yang paling tinggi di Pulau Solor. Dengan anggapan kami bahwa dengan adanya wadah Teras Baca Ilenapo ini, anak-anak di Pulau Solor bisa menggantungkan cita-citanya setinggi Gunung Ilenapo. Teras Baca bukan hanya komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Kegiatan yang dilakukan Teras Baca beragam, dari bidang pendidikan,
sosial hingga lingkungan. Kalau di bidang lingkungan kami ada ada pantai. Ada pantai di depan teras baca itu, kami pernah menanam mangrove. Kalau di bidang toleransi, binaan di teras baca Lenapo pernah mengikuti pertukaran pelajar Sabang Merauke mewakili Provinsi NTT. Lalu di bidang kesehatan, kebetulan kami juga ada relawan dokter. Jadi kami sering kalau kegiatan berkunjung ke sekolah-sekolah, dokter tersebut memberikan sosialisasi tentang pola hidup sehat. Anak-anak Solar Timur memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk membaca ataupun belajar bersama. Namun, teras baca Ilenapo masih perlu perbaikan untuk mendukung literasi pendidikan bagi anak-anak. Koleksi buku anak-anak di teras baca Ilenapo masih kurang. Begitu juga dengan fasilitas pendukung seperti printer. Salah satu tantangan dari teras baca Ilenapo adalah sulitnya mengajak pemuda untuk menjadi relawan. Rendahnya minat pemuda untuk menjadi relawan gitu. Jadi hampir tidak ada relawan. Jadi hampir kalau kita open recruitment relawan setelah kegiatan, kan anak-anak sekarang sudah untuk kepentingan media sosial atau untuk pura-pura saja untuk ikut kegiatan. Setelah kegiatan untuk kita minta untuk jadi relawan itu langsung lepas gitu. Sebagian relawan dari teras baca adalah masih pelajar SMP. Salah satunya Zian. Ia merupakan siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Solar Timur. Zian telah menjadi relawan sejak kelas 7 SMP. Kami itu diberikan apa yang kamu bisa, contohnya kamu bisa mendongeng, ayo kamu bisa menghibur adik-adik di sana, kamu bisa puisi, mari kalau mau bawa puisi tidak, mereka mengajukan apa yang jadi bakat kami, mereka dukung, jadi apa yang sesuai bakat kami di situ, contohnya mendongeng. Nah, kamu siap tidak mendongeng di depan adik-adik kelas? Siap. Pak D dan relawan di teras baca sangat berdedikasi untuk membangun budaya literasi di Solar Timur. Mereka mengusahakan agar kegiatan teras baca terus berjalan. Relawan yang masih sekolah akan membantu mengisi acara-acara teras baca dan mengajak teman-temannya untuk ikut ke teras baca. Sedangkan relawan dewasa selalu mengupayakan segala kebutuhan teras baca, hingga menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan teras baca, serta untuk menjalankan setiap kegiatan di teras baca. Bagi Pak D, mengajar adalah nafasnya. Pak D berharap jika guru-guru di Solar Timur bisa studi banding dengan guru yang ada di kota Jakarta dan lainnya. Beliau ingin guru di daerah memiliki kapabilitas yang sama. Melalui teras baca, Pak D berharap dapat membuat anak-anak di Solar Timur lebih bisa membawa desanya menjadi lebih makmur. Bagi beliau, membangun desa dan saling berbagi adalah sumber kebahagiaan. Apa yang Tuhan berikan ke kita secara cuma-cuma, marilah kita membagikan kepada orang lain dengan cuma-cuma gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita berkekurangan, marilah kita berbagi. Jadi kita memberi orang dengan kekurangan itu lebih bahagia, lebih puas ketimbang kita memberikan orang dari kelimpahan.